Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, cahaya itu menurut sumber berasal dari dua macam. Yang pertama itu cahaya yang berasal dari benda itu sendiri. Contoh cahaya yang berasal dari benda itu sendiri seperti matahari. Yang kedua dari lilin. Ketiga dari bola lampu. Yang keempat dari senter. Nah, yang kedua cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Misalnya kalau kita melihat benda warna biru, contoh warna biru itu kalau kita menggunakan kita membuat cahaya warna putih, terus kita membuat seperti alasnya, terus kita pancarkan, dia akan mengeluarkan warna biru. Seperti itu salah satu contoh cahaya yang dipantulkan. Nah, ini kita ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama sifat-sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Contohnya itu, perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman melihat berkas cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Contohnya, ini ada cahaya dan ini ada kertas. Nah, di kertas ini kita sudah membolonginya. Ini kita bolongi dan kita akan melihat apakah cahaya tersebut merambat lurus. Ini dia. Nah, sini jika teman-teman melihat cahaya di sini telah merambat lurus, itulah salah satu sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya yang dapat dibiaskan ini contohnya letakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Contohnya ini sudah ada gelas yang berisi air dan ini ada pulpen. Nah, kita masukkan pulpen ini ke dalam air. Nah, di sini nampak cahaya yang dapat dibiaskan, seperti dari sini nampak pulpen ini seperti sedikit patah, dan dimana itulah cahaya tersebut ada di atas yang dapat membiaskan pulpen tersebut di dalam air. Nah, itu contoh atau sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening. Contohnya itu ada piring. Nah, piring ini piring bening dan kita akan membuat cahaya di sekitar kaca tersebut. Nah, di sini nampak jelas kalau cahaya tersebut dapat menembus gelas kaca yang bening. Selain dari piring kaca ini, kita juga dapat melihat dalam keseharian kita seperti kaca rumah kita. Kaca di rumah kita pada saat siang hari, cahaya akan melewati kaca tersebut atau melewati benda bening tersebut, dan cahaya tersebut dapat masuk ke dalam rumah kita. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Di ruangan gelap, kamu nyalakan senter dan arahkan sentermu ke cermin. Kamu bisa melihat cahaya akan dipantulkan ke arah yang berlawanan. Mungkin jika kita dalam malam hari ini kita berada di kamar kita ini ada cahaya. Kita dapat memberi cahaya menggunakan senter HP atau senter biasa. Kita memberikannya kepada cahaya dan kepada cermin tersebut. Lalu cermin tersebut akan memantulkan cahaya tersebut ke sekitar ruangan tersebut. Yang terakhir, cahaya terdiri dari berbagai warna. Yang biasa kita lihat maksud dari cahaya terdiri dari berbagai warna itu yaitu pada saat setelah hujan. Setelah hujan pasti kita selalu melihat ada pelangi. Itu merupakan salah satu sifat cahaya yang dimana terdapat berbagai warna pada pelangi tersebut. Itulah sifat-sifat pada cahaya. Dan cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Seperti tadi, cermin dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaan ada cermin datar, cermin lekung, dan cermin cembung. Di sini cermin datar itu seperti yang kita gunakan pada sehari-hari kita, cermin tersebut. Ada yang pertama cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin datar biasanya kamu gunakan untuk bercermin. Itu dia salah satu contoh cermin datar. Yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin permukaan bidang pantulannya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasanya digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor.
Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan lebih kecil atau diperkecil daripada benda yang sesungguhnya. Nah, cermin ini biasanya pada spion motor atau spion mobil. Kenapa? Karena kita ketahui, jika ada, biar kita lebih memudahkan pada saat kita berkendara, kita menggunakan spion tersebut. Kenapa dia menggunakan cermin cembung? Dia akan memperkecil, jadi kita bisa dapat melihat adakah motor di belakang kita atau sebelah kanan, sebelah kiri. Itu yang memudahkan kita untuk berkendara. Selanjutnya, cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Mungkin kita dapat atau sering melihat lampu senter dia agak lebih memantul keluar, seperti agak mencolok keluar. Itu dia kenapa? Karena dia akan lebih memperbesar nanti cahaya yang akan dikeluarkan dari lampu senter. Selain itu, mungkin kita bisa melihatnya pada sendok. Sendok juga menggunakan bentuk cekung, yang dimana pada saat kita sering mungkin berkaca pada sendok, muka kita agak lebih besar. Itu dia sifat dari cermin cekung. Nah, selanjutnya kita kegunaan cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mesin fotokopi. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah sering melihat mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini digunakan pada bentuk dalam cahaya. Mungkin kita melihat pada saat kita ingin memfotokopi kertas, ada seperti kilat atau cahaya yang lewat pada saat kita memfotokopi. Itulah salah satu kegunaan cahaya. Yang kedua, kamera foto. Kamera foto ini mungkin pada saat kita lagi mengambil foto, kita ada cahaya. Kita menggunakan cahaya atau flash pada kamera kita. Itulah salah satu kegunaan cahaya pada kamera yang dapat membantu kita dalam mengambil foto lebih baik lagi. Ketiga, mikroskop. Mikroskop ini digunakan biasanya di laboratorium. Di laboratorium ini, kegunaan mikroskop ini untuk melihat benda-benda kecil yang tidak kasat mata. Itulah kegunaan cahaya pada mikroskop. Setelah itu, periskop. Periskop ini biasanya digunakan pada kapal selam. Nah, di sini periskop ini, cahaya yang digunakan pada periskop ini yaitu melemparkan cahaya pada cermin, yang dimana disitulah kapal selam akan melihat arah jalan yang harus dilalui agar tidak tertabrak, seperti terumbu karang, karang batu pada sekitaran kutub utara atau yang lainnya. Selanjutnya, sinar X. Nah, sinar X ini digunakan pada kesehatan, contohnya pada mata kita. Nah, di sini digunakan untuk kesehatan mata pada saat ditembakkan ke pupil mata yang untuk mengobati, dimana terkadang ada yang rabun jauh maupun rabun dekat. Selanjutnya, sinar ultraviolet ini mungkin sudah sering kita rasakan atau kita rasakan pada diri kita sendiri pada saat pagi hari. Nah, di pagi hari sekitaran dari pagi jam 8 sampai jam 10, di sini kita akan menerima ultraviolet yang dimana membantu untuk tulang kita yang diberikan oleh sinar matahari. Selanjutnya, loop. Mungkin loop ini sama seperti kaca pembesar. Nah, dimana loop ini bisa digunakan untuk membakar kertas jika kita menggunakannya pada saat loop ini kita pegang dan sinar matahari tepat pada loop ini dan kita menggunakan kertas di bawahnya akan terbakar. Itu guna loop. Selanjutnya, teleskop. Teleskop ini digunakan pada saat kita ingin melihat benda-benda luar angkasa seperti bintang. Nah, ini hampir sama kegunaannya dengan periskop tadi, melemparkan cahaya seperti itu. Nah, itulah beberapa kegunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang cahaya. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada tugas akan diberitahu untuk hari selanjutnya. Sekian, bye-bye. Nah, selanjutnya kita kegunaan cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama,
mesin fotokopi. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah sering melihat mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini digunakan pada dalam cahaya. Mungkin kita melihat pada saat kita ingin memfotokopi kertas, ada seperti kilat atau cahaya yang lewat pada saat kita memfotokopi. Itulah salah satu kegunaan cahaya. Yang kedua, kamera foto. Kamera foto ini mungkin pada saat kita lagi mengambil foto, kita ada cahaya. Kita menggunakan cahaya atau flash pada kamera kita. Itulah salah satu kegunaan cahaya pada kamera yang dapat membantu kita dalam mengambil foto lebih baik lagi. Ketiga, mikroskop. Mikroskop ini digunakan biasanya di laboratorium. Di laboratorium ini kegunaan mikroskop ini untuk melihat benda-benda kecil yang tidak kasat mata. Itulah kegunaan cahaya pada mikroskop. Setelah itu, periskop. Periskop ini biasanya digunakan pada kapal selam. Nah, di sini periskop ini cahaya yang digunakan pada periskop ini yaitu melemparkan cahaya pada cermin yang dimana akan disitulah kapal selam akan melihat arah jalan yang harus dilalui agar tidak tertabrak seperti terumbu karang, karang batu pada sekitaran kutub utara atau yang lainnya. Selanjutnya sinar X. Nah, sinar X ini digunakan pada kesehatan, contohnya pada mata kita. Nah, di sini digunakan untuk kesehatan mata pada saat ditembakkan ke pupil mata yang untuk mengobati di mana terkadang ada yang rabun jauh maupun rabun dekat. Selanjutnya sinar ultraviolet ini mungkin sudah sering kita rasakan atau kita rasakan pada diri kita sendiri pada saat pagi hari. Nah, di pagi hari sekitaran dari pagi jam 8 sampai jam 10 di sini kita akan menerima ultraviolet yang dimana membantu untuk tulang kita yang diberikan oleh sinar matahari. Selanjutnya loop. Mungkin loop ini sama seperti kaca pembesar. Nah, dimana loop ini bisa digunakan untuk membakar kertas jika kita menggunakannya pada saat loop ini kita pegang dan sinar matahari tepat pada loop ini dan kita menggunakan kertas di bawahnya akan terbakar. Itu guna loop. Selanjutnya teleskop. Teleskop ini digunakan pada saat kita ingin melihat benda-benda luar angkasa seperti bintang. Nah, ini hampir sama kegunaannya dengan periskop tadi, melemparkan cahaya seperti itu. Nah, itulah beberapa kegunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang cahaya. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada tugas akan diberikan